Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan April, bahkan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita akan mendengarkan renungan pada saat ini, tapi sebelum itu mari kita sama-sama mendengarkan sebuah pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi setiap kehidupan kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Mari kita saati, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru bagi kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, mari urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Jadikanlah tanah hati kami, tanah hati yang baik dan subur. Dan kami rindu, biarlah kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bersyukur kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat 34 saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu Prapaskah, di mana sebentar lagi kita akan merayakan karya Tuhan kita Yesus Kristus, di mana 2000 tahun yang lalu Dia ada di dunia, Dia datang untuk menebus setiap dosa manusia. Dan sebagai tema firman Tuhan pada saat ini, yaitu hari itu jangan lagi. Saudara, ayat ini bagi saya adalah, kalau saya mempelajarinya dalam perikop dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat ke-43, mengenai bagaimana ketika Yesus disalibkan. Perkataan Yesus ini di ayat 34 adalah perkataan yang indah bagi kehidupan saya. Ada arti yang besar yang Bapak Ibu Saudara dapat renungkan, dan sama kita renungkan dan saya renungkan dalam pribadi saya. Dia, Yesus sebagai manusia 100%. Kita tahu cerita ini bagaimana ketika para prajurit mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Yesus berkata kepada mereka yang berbuat hal-hal yang tidak baik, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saya mau bertanya bagi kehidupan kita yang mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Saya mau bertanya, adakah di antara kita yang belum pernah berbuat dosa? Ada Bapak Ibu Saudara? Saya ingin percaya bahwa kita adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Dan ketika ada banyak ayat-ayat yang kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca, dengar, dan ada satu ayat yang indah mengatakan bahwa ketika satu waktu, ketika dalam kehidupan lama saya jauh dari Tuhan, saya menyakiti hati Tuhan dan merasa kehidupan ini tidak berguna dan tidak layak bagi Tuhan. Ada satu suara yang indah, ada satu perkataan firman Tuhan yang saya dengar. Perkataan Tuhan mengatakan, "Engkau berharga bagiku." Wow, hal yang luar biasa lewat perkataan ini dapat mengubahkan saya. Dan saya yang ada saat ini, oleh karena kemurahan Tuhan saja dan kebaikan dan anugerah Tuhan, bisa melayani Tuhan dan melayani Bapak Ibu Saudara saat ini adalah satu perkenanan Tuhan bagi kehidupan saya pribadi. Saudara, kadang mungkin dengan tidak kesengajaan kita melakukan kesalahan. Ini adalah zaman anugerah, dan anugerah Tuhan boleh terus menjadi bagian kehidupan kita ketika kita mau mengakui dosa kita, akan kesalahan kita, dengan kita bertobat dan kita akan berusaha untuk kita terus mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Yohanes 3 ayat 16 ini mungkin satu ayat yang juga ayat yang indah, bahkan ayat hafalan dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu pun mereka menghafalkannya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sebuah ayat yang juga indah dan luar biasa, satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi dunia yang berdosa ini adalah ketika Allah Bapa di sorga mengirim anaknya yang tunggal, dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan mau menyelamatkan kita yang mau percaya kepadanya. Kita tahu bahwa dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, hanya di dalam Yesus ada jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, kalau kita sama melihat dan kita akan merenungkan ayat ketika Yesus disalibkan ini, saudara bisa perhatikan dalam perikop 30 ayat 33 sampai dengan 43 ini, yang pertama, prajurit-prajurit mereka melakukan perbuatan yang tidak baik bagi Tuhan kita. Bahkan dia menjelek-jelekan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana di ayat 36 dikatakan mereka mengolok-ngolok Tuhan kita. Apalagi bahkan ayat 35 mencatat bahwa para pemimpin mereka pun mengejek Yesus. Apalagi ayat 39, salah seorang penjahat di sebelah Yesus, dia pun menghujat Yesus. Ada banyak di sini hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh beberapa orang. Saudara, sekarang mari sama-sama kita periksa kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Saudara, dosa apakah yang masih saudara lakukan sampai saat ini dan hal itu telah menyakiti hati Tuhan? Ingat bahwa Amsal 15 ayat 3 mengatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Berarti segala sesuatu itu terbuka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan dan Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dan sekarang yang menjadi perenungan bagi setiap kita, apakah kita mau tetap tinggal di dalam dosa, dalam perbuatan daging, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan perintah Tuhan. Ingat saudara, saat kita mau melakukan perbuatan dosa atau hal-hal yang dapat menyakiti hati Tuhan, saudara ingat, mari sama kita ingat hari itu. Jangan lagi. Saudara, jika kita seringkali melakukan perbuatan dosa, hal itu adalah menyakiti hati kita Tuhan Yesus Kristus yang kita kasih. Itu sama halnya dengan kita menyalibkannya kembali. Saudara, mari kita mau sama terus melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Dan saya terlampau yakin dan percaya anugerah Tuhan cukup bagi kehidupan kita. Kasih-Nya besar bagi kehidupan kita. Sebab itu mari lewat kasih Tuhan yang besar, sebagaimana Yesus, Dia mau mengampuni mereka yang bersalah, mereka yang tidak tahu melakukan hal-hal yang menyakiti hati Yesus. Sebab itu mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mau
terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan percaya kehidupan kita boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan bagi kehidupan kami pada saat ini. Mengingatkan kehidupan kami betapa besar kasih-Mu Allah bagi kehidupan kami. Sebab itu, ampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Dan buatlah Tuhan, agar kami boleh terus mengingat kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Dan kami mau terus menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus, Kau terus bekerja dalam setiap hati kami dan hidup kami. Dan sepanjang hari ini pun Tuhan, dalam setiap aktivitas kami perlu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Kau yang memimpin jalan-jalan kami, sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun sekiranya kami bersalah kepada Tuhan, bahkan ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesus